Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel kesayangan kita ini, yaitu channel Pusaka, Pusat Usaha Sumando Anak Kamanakan Adik. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengetengahkan pernyataan pengamat politik sekaligus dosen filsafat Universitas Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung, terkait dengan pandangannya soal kitab suci. Hal ini disampaikannya dalam acara Indonesia Liars Club ILC pada hari Selasa tanggal 10 April tahun 2018. Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah hal yang fiksi. Fiksi menurutnya berbeda dengan fiktif. Nah, sahabat pusaka dimanapun Anda berada, pernyataan ini tidak dapat dibantah oleh para peserta yang hadir dalam diskusi tersebut. Meskipun banyak pakar, tapi nampaknya tidak tuntas apa yang diperdebatkan pada saat itu. Lama berselang, saya mencari-cari juga untuk jawaban saudara Rocky Gerung ini. Akhirnya saya temukan dalam sebuah siaran oleh Ahyar TV dalam YouTube Wadah Ilmu yang disiarkan 3 hari berselang dengan pernyataan Rocky Gerung di dalam ILC tersebut, yaitu tanggal 13 April 2018. Video tersebut menjelaskan bahwa secara teoritis Ustadz Adi Hidayat tentang pernyataan Rocky Gerung tersebut yang menyatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Nah, pada kesempatan itu Adi Ayat menyatakan bahwa kita tidak boleh langsung menerima atau menuduh tanpa mengadakan tabayun. Nah, sekarang saya menemukan jawaban itu dan saya satukan pernyataan Rocky Gerung dengan jawaban Adi Ayat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentu akan menambah ilmu pengetahuan kita. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelan-pelan ya buat cari cara itu. Asal usul dari masalah ini adalah soal fiksi atau fakta itu. Dan itu sebetulnya permulaan yang buruk, karena waktu kita sebut fiksi, di kepala kita adalah fiktif. Fiction itu kata benda, yaitu literatur. Selalu ada pengertian literatur di dalam kata fiksi. Tapi karena dia diucapkan dalam satu forum politik, maka dia dianggap sebagai buruk. Fiksi itu sangat bagus.
Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Itu fungsi dari fiksi itu. Dan kita hidup dalam dunia fiksi lebih banyak daripada dalam dunia realitas. Fiksi lawannya realitas, bukan fakta. Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif, itu artinya kita menginginkan anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Babat Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Sekarang dia dibunuh, kata itu tuh, dibunuh oleh politisi. Bayangin. Prof, informatif Prof. Bisa nggak fiksi itu menjadi hal yang untuk tumpuan prediksi, Prof? Informatif aja. Lebih dari itu. Bahkan bukan untuk prediksi, tapi untuk destinasi. Jauh dari itu, bukan sekedar Anda bikin prediksi. Anda percaya pada fiksi, dan Anda dituntun oleh kepercayaan itu. Bisa tiba nggak bisa tiba. Gimana caranya? Itu fungsi kitab suci. Anda percaya kitab suci. Kenapa Anda abaikan sifat fiksional dari kitab suci? Kan itu bukan faktual, belum terjadi. Dan Anda dituntun oleh dalil-dalil dalam kitab suci. Bukan sekedar prediksi itu. Nah, saya mau terangkan itu supaya kita selalu punya semacam stok argumentasi sebelum disesatkan oleh pembulian politik. Dari sekarang kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik. Yang buruk itu fiktif. Bisa bedain nggak tuh? Diada-adain, diakal-akalin. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya di penjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Karena saya berharap terhadap eskatologi dari kitab suci. Tunggu Prof. Saya ya, silakan. Kurang paham saya ini. Kitab suci sebagai satu hal yang fiksi itu penuh tanda tanya buat saya ini. Oke, saya jawab sekarang supaya tanda tanya itu hilang. Karena jangan sampai nanti ini menjadi satu hal yang terjadi kesalahpahaman. Saya tahu akibatnya, karena itu saya terangkan supaya nggak jadi dicari-cari jadi delik. Saya ngerti dari awal itu problem itu. Kalau saya tanya sekarang kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Jadi kesalahan kita memakai kata fiksi itu untuk dibully sehingga seolah-olah fiksi itu buruk. Prof, kalau bicara kitab suci kita bicara keyakinan, Prof. Tapi kalau bicara buku, masalah buku yang fiksi, saya mungkin masih bisa memahami. Tapi kalau kita bicara masalah kitab suci, kemudian Prof katakan ini sesuatu yang fiksi atau apalah itu yang sifatnya fiktif, saya agak keberatan kalau itu tentu saja Anda keberatan karena keburu preteks Anda tentang fiksi itu berbahaya. Jadi bisa diperjelas secara detail supaya jangan terjadi kesalahpahaman lagi nanti, Prof. Coba jangan tanya dulu, saya terangkan dulu dalam 2 menit supaya potensi Anda bertanya saya selesaikan dulu ya. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Karena selama ini kata fiksi itu dibebani oleh kebohongan, seolah fiksi itu bohong gitu. Tadi saya katakan bohong itu fiktif. Dalam bahasa Indonesia kita bilang fiktif, artinya itu angka fiktif, bohong. Tapi fiksi energi untuk tiba ke telos yang di depan itu. Kitab ingin tiba di telos, ujung dari kitab suci itu adalah harapan, janji. Dan itu sifatnya fiksi. Baik atau buruk? Baik. Jadi saya jelaskan itu supaya kita berhenti dengan
Debat fiksi atau fakta. Kalau mau debat itu faktual atau fiktif, bukan fiksi atau fakta. Selama ini Twitter itu media sosial kita dibikin dungu oleh mereka yang tak paham tentang makna dari kata fiksi, fiction itu. Mahabharata itu fiksi, bukan fiktif. Orang akan marah. Pak Roy. Oke. Silakan Roy jawab. Saya sebagian memahami argumen Anda tentang fiksi. Pak Rocky maksudnya. Pak Rocky. Oh, iya. Pak Rocky. Iya. Kalau saya jawab wayang lagi nanti. Nanti Nggak apa-apa. Ini bagus, saya suka. Saya tiba-tiba harus kembali ke kelas-kelas filsafat karena beliau adalah sebagian pemahaman saya yang sederhana tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang Anda katakan. Tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai Muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi. Dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Oke, saya paham warna kalimat Anda kemana tuh. Dan jangan coba-coba jebak saya dengan enggak, cara sama itu. sekali saya tidak menjebak Oke, Anda. Karena itu Dijawab saja, Prof. Jangan dibawa ke situ seakan-akan saya akan menjebak Anda dengan sesuatu yang akan menyudutkan Anda. Nggak boleh gitu dong. terangkan ya, di Ini mana diskusi jebakannya dong. tuh. Anda Ini diskusi. tadi minta kitab suci yang mana? Saya tidak jawab. Saya Ya, bilang karena kitab saya suci. tidak mengerti kitab suci yang lain. Makanya saya tidak mau menyentuh kitab suci yang lain. Yang saya sebutkan adalah kitab suci saya, yaitu Islam, yaitu Al-Quran. Saya tidak akan menyebutkan yang lain. Dan Anda mengatakan kitab suci, Anda seakan-akan menyamakan semuanya. Saya tidak sedang menjebak Anda. Tapi saya bertanya pada bagian mana yang Anda maksud. Yang saya pahami itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak berada pada wilayah yang Anda sebutkan. Anda keliru sama sekali tentang itu. Kali ini saya debat Anda, Prof. Bukan Prof. Sekali ini saya debat Anda, Pak Rocky. Karena baca pikiran Anda yang saya sukai. Tapi kali ini saya debat Anda. Oke, saya terangkan ya. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya tuh. Seharusnya Anda paham itu, Anda tahu. Nggak bisa, Pak Rocky. Ngapain jutanya? Loh, nggak bisa dong, karena Anda mencoba memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan Iya, yang oke. saya pahami adalah kitab suci Ya saya. udah, nggak apa-apa, you pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya. Oh enggak, Anda berpikir negatif dulu kepada Saya saya. kira pertanyaan Anda udah keluar, biar dia jawab. Tapi kalau enggak, Anda berdua bersiaran namanya, bukan bersiaran. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi bagi saya, fiksi itu kreatif. Sama seperti orang beragama, kreatif. Dia menunggu eskatonnya. Dia menunggu telosnya tuh. Anda ucapkan doa, sebetulnya Anda masuk dalam energi fiksional. Karena Anda pupuk harapan bahwa dengan untayan doa itu Anda akan tiba di tempat yang indah. Begitu fiksi bekerja. Lalu, bisakah itu disebut sebagai keyakinan? Bisa. Di dalam agama, fiksi itu adalah keyakinan. Di dalam literatur, fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Kimianya sama. Orang berdoa dan baca novel, kimianya sama. Di dalam tubuh sama. Jenis hormon yang diproduksi sama. Itu soalnya. Jadi itu pengantar untuk menertibkan kekacauan publik yang dibuat oleh politisi itu. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada. Itulah tadi sudah sama-sama kita dengarkan pernyataan saudara Rocky Gerung yang menyatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Berikut akan kita lanjutkan dengan sanggahan dari saudara kita Adi Hidayat.
yang juga menyatakan bahwa mungkin kitab suci yang lain yang termasuk fiksi, tetapi untuk Al-Quran tidaklah fiksi. Selamat menyaksikan. Saya dimintakan sedikit memberikan tanggapan atau juga pendapat terkait dengan hal-hal kekinian yang telah banyak dibincangkan, termasuk apakah kitab suci itu adalah fiksi atau bukan. Baik, saya ingin berikan nasihat terlebih dahulu. Jika Anda menemukan, mendengar, melihat apapun yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran yang tidak jelas, maka Al-Quran memberikan pandangan kehati-hatian terlebih dahulu untuk memberikan komentar. Jangan cepat berkomentar, karena keterangan nol dokumen itu menunjukkan sesuatu, hal yang tidak komplit dalam kehidupan. Keterangan tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa dokumen, atau hal-hal yang bias yang disampaikan, itu menunjukkan satu, rendahnya kehati-hatian, rendahnya tingkat pengetahuan, juga kurang kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu turun aturan di Quran surah ke-49 misalnya, ayat yang ke-6, jelas disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih yakin kepada Allah, memiliki iman dalam jiwanya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang-orang yang diduga menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah, datang membawa keterangan, membawa berita, beritanya menyimpang, gak biasanya, maka hal yang pertama dilakukan kata Quran, jangan berikan komentar dulu. Cek dulu secara sempurna. Bahkan kalimatnya menggunakan tabayyanu, tabayyanu. Ya, menunjukkan usaha yang serius untuk mengecek. Lihat sumbernya, siapa yang bicara, bagaimana kadar pengetahuannya, apa latar belakang keilmuannya, sehingga dari semua simbol-simbol tadi, semua kelengkapan-kelengkapan tadi, bisa kita nilai secara sempurna, baru kita berikan pendapat. Paham sampai sini? Baik. Saya perhatikan dari beberapa isu yang muncul ini, disampaikan melalui kaidah-kaidah yang secara mantik sebetulnya mudah untuk dijawab. Saya berikan kaidah pertama misalnya begini. Teman-teman sekalian, bedakan ya, ada dunia nasihat, ada dunia pemikiran, itu berbeda. Kalau dalam dunia nasihat, kaidahnya berkata, unzur ila ma qala, wa la tanzur ila man qala. Lihat pada apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sekalipun nasihat itu datang dari orang-orang yang mungkin status sosialnya di bawah kita, mungkin hanya pegawai biasa, mungkin hanya pegawai di jalanan, tapi memberikan nasihat yang dalam, ambil itu. Jangan lihat siapa orangnya. Paham? Tapi dalam dunia pemikiran, itu harus dibalik. Unzur ila man qala. Anda lihat siapa yang bicara. Jangan langsung dengarkan dan simpulkan apa yang dibicarakan. Wala tanzur ila ma qala. Jadi dalam dunia pemikiran, jika ada sebuah pemikiran menyampaikan satu kesimpulan, maka patokannya man. Tanya siapa dia. Tapi kalau Anda mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan yang sifatnya baik, dibenarkan secara syariat, maka patokannya ma. Lihat kepada apa yang disampaikan. Jangan lihat orangnya. Paham? Nah sekarang, perhatikan sini. Ada yang punya pendapat. Ini bukan nasihat. Ada pendapat, ada pemikiran, ada pernyataan disampaikan. Misal, kitab suci itu fiksi. Misal kan, kitab suci, kemudian diberikan pendapat, itu fiksi misalnya. Ini bukan nasihat. Ini bukan masukan. Tapi bagian dari pemikiran, bagian dari pendapat. Maka kaidahnya, jangan terapkan yang ini. Tapi lihat siapa yang bicara. Kenapa ini penting dilihat? Nanti dalam dunia pemikiran, pemikiran itu lahir dari informasi yang masuk. Ma'lumat sabiqah. Di setiap pengetahuan informasi yang masuk, diramu oleh akal kita, jadi kemudian konsepsi pemikiran dikeluarkan oleh lisan, diberikan tindakan oleh seluruh anggota tubuh kita. Dan biasanya, setiap latar belakang informasi yang masuk ke dalam setiap orang akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Saya beri gambaran begini misalnya, untuk sebelum masuk ke sini. Kalau saya katakan, apa yang terbayang di benak Anda ketika saya sebutkan kuning? Kuning apa itu? Bendera, apalagi? Ada yang meninggal, Masya Allah. Ada kebakaran gitu kan? Baik, ada yang di sungai, ada yang emas, ada yang macam-macam. Bisa? Betul?
Bahkan yang baru kemarin misalnya ada yang menyimpulkan, kuning itu ketika di ujung-ujung menang 3-0 kemudian kalah jadi penalti 3-1. Macam-macam ya. Jadi ya, seorang yang ditanya tentang satu pemikiran, satu pendapat, satu peristiwa akan cenderung memunculkan latar belakang informasi yang hadir di benaknya sebelum dia merespon. Awas, ini kaidah dasar sekali. Jadi ketika Anda wajar memiliki perbedaan dengan orang lain, karena setiap orang mendapatkan informasi yang mungkin tidak sama. Kalau informasi yang masuknya sama, maka bisa dipastikan 90 sekian persen apa yang keluar dari lisannya itu pasti akan serupa, identik. Tapi ketika sumber informasinya berbeda, maka kesimpulan yang akhir itu bisa tidak sama. Contoh, kita ambil misalnya ketika dia bicara kitab suci, maka informasi yang masuk ke dalam benaknya adalah dia pernah membaca kitab suci, pernah ada masuk informasi kitab suci dalam dirinya, lalu dia berikan sebuah pendapat, kitab suci isinya begini. Pertanyaannya, kitab suci apa yang dibaca oleh yang bersangkutan? Ini poinnya. Orang itu baca Al-Quran tidak? Orang itu baca firman Allah atau tidak? Atau jangan-jangan keyakinannya berbeda dengan kita. Yang dibaca misalnya, contoh, misal, dalam kasus yang kemarin, yang baca saudara kita misalnya bukan Muslim. Yang dibaca misalnya di Kristen, dia bacanya Bible misalnya. Ya. Yang dibaca Bible. Baik, begitu dia melihat, menyimpulkan, saya baca ini, isinya ada cerita, isinya ada macam-macam, isinya ada sekian, isinya ada sekian. Dari informasi yang masuk hasil bacaan ini disimpulkanlah kitab suci itu fiksi. Apa yang dimaksud kitab suci ini? Kitab yang dia baca, yang masuk dalam informasi di benaknya. Kalau dia baca Al-Quran, mungkin akan berbeda keterangannya. Karena mustahil akan ditemukan fiksi dalam Al-Quran. Saya berikan gambaran kepada Anda. Ketika Al-Quran menceritakan Nabi Adam, fiksi bukan? Fiksi itu artinya bukan nyata. Nabi Adam ada tidak? Ada. Kalau Anda mengatakan Nabi Adam fiksi, berarti Anda pun fiksi. Karena Nabi Adam itu manusia pertama, nggak mungkin ada Anda kecuali ada Nabi Adam. Nabi Ibrahim, fiksi bukan? Bukan. Ada keturunan dari Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Muhammad. Tidak ada yang menolak Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun yang mengatakan di muka bumi ini Nabi Muhammad fiksi. Bahkan seorang non-muslim menuliskan 100 tokoh yang berpengaruh di muka bumi, nomor satunya Nabi Muhammad SAW. Baik, artinya kalau Nabi Muhammad itu bukan fiksi, maka semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW beritanya bukan fiksi. Paham? Baik, maka jika kita bisa simpulkan bahwa orang yang berbicara tentang ini, dia tidak sedang berbicara dengan Al-Quranul Karim. Paham? Baik, jadi kalau dia tidak menyoal Al-Quran, kenapa kita mesti menjawabnya? Nah, jadi dalam kaidah ilmu mantik itu, kaidah logika, kaidah pemikiran, Anda mesti jeli dulu. Jika melihat seseorang bicara, apa yang sedang dia bicarakan akan terkait dengan informasi awal yang hadir dalam benaknya. Paham ya? Baik. Satu ini. Ada yang kedua, bagaimana Ustaz? Kalau yang berbicara itu seorang Muslim, maka bisa kita simpulkan, dia jarang baca Quran. Ini poinnya. Karena mustahil orang Muslim yang ahli Quran bisa menyimpulkan Quran itu fiksi. Silakan cek. Tapi Ustaz, lihat baik-baik ya. Bukankah dalam Quran ada hal-hal yang belum kita dapatkan? Ini Anda yang kurang belajar. Jadi kalau Anda kurang pengetahuan, jangan memberikan kesimpulan tentang informasi. Jangan salahkan sesuatu yang jadi persoalan Anda yang belum mempelajarinya. Paham sampai sini? Kita ambil satu kaidah misalnya, teman-teman sekalian. Quran itu sangat memberikan solusi pada logika. Bahkan ayat-ayat Quran itu selalu mendorong kita untuk berpikir, memaksimalkan rasionalitas dan akal kita. Karena itu sering diungkapkan, afala taqilun, afala tatadzakkarun. Apakah Anda tidak menggunakan akal Anda secara maksimal? Ayo coba renungkan, afala yatadabbarun al-Quran. Apakah Anda tidak menganalisis Al-Quran sehingga melahirkan kesimpulan yang bisa Anda pahami dengan baik? Semua ayat-ayat Quran umumnya mendorong kita untuk merenungkan, memikirkan, menggali lebih jauh. Sehingga bukan hanya kita yakin dengan keyakinan iman kita, tapi keyakinan iman dikuatkan dengan nalar logika yang kuat di situ. Di teman-teman sekalian, kalau Anda baca Al-Quran, mustahil rasanya ada orang menemukan di Quran bertentangan dengan logika. Yang ada hanya dua. Yang pertama, semua keterangan Quran dibenarkan oleh logika, atau yang kedua, keterangan Quran terlampau logis, saking logisnya akal kita tidak bisa menangkapnya.
Tunjukkan pada saya. Kalau matahari itu ada cahayanya? Matahari ada sinarnya? Baik, saya tanya kepada Anda. Kalau siang hari ada matahari, ada sinarnya, bisa nggak Anda melihat cahayanya? Bisa Anda menatap langsung sinarnya? Anda bisa melihat sinar, tapi saya tanya pada Anda, matahari ada sinarnya tidak? Baik, kalau Anda mau lihat kelihatan tidak? Kenapa? Saya tidak lihat bukan karena nggak ada sinarnya, saking terangnya sinarnya sampai saya nggak bisa lihat. Saking terangnya keterangan ayat dalam Al-Quran sampai akal Anda perlu yakin dulu tuh. Begitu yakin, hikmah datang di situ. Jadi kalau Anda berhadapan dengan ayat Quran yang belum Anda pahami, jangan turunkan Qurannya, rendahkan dulu akal Anda untuk meyakininya, baru hikmah datang menjelaskan keterangannya. Jadi kalau peci nggak cukup dengan kepala, jangan kepalanya dipotong. Cari peci lain untuk turunkan ukurannya sehingga sesuai ukuran peci dengan kepalanya. Paham? Ini poinnya. Jadi jangan cepat kagetan. Kita itu kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Ini masalahnya. Hari ini kagum, besok kaget, gitu kan? Begitu kaget langsung kagum. Muncul mall baru, berangkat ke sana, kaget. Ke sana nggak belanja, cuma numpang kagum aja. Bagus ya, balik lagi. Itu persoalan. Ya. Karena itu, ini bagian pertama. Kita sebetulnya bersyukur ketika orang membaca selain Al-Quran, dia meragukan apa yang ia baca. Dan kita tawarkan, nanti coba baca Al-Quran. Berikan keterangan, berikan gambaran. Mungkin dengan bacaan kepada Al-Quran, dia bisa lebih tersentuh bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam Al-Quran. Malam ini Anda bangun, doakan dalam sujud, semoga Allah berikan hidayah kepada setiap orang yang berusaha mencari kebenaran dalam kehidupan. Paham sampai sini ya? Taib. Yang paling aneh adalah orang-orang yang kadang-kadang sudah jelas itu salah, masih dibela. Sudah jelas itu benar, masih diragukan. Itu yang kadang-kadang melahirkan persoalan. Karena itu turun kaidah pertama dalam Al-Quran, jika Anda ingin mendapatkan semua manfaat di Quran, kaidahnya dzanikal kitabu la raiba fi. Anda harus yakin dulu. Kalau Anda datang dengan keraguan, maka tidak akan menghunjam dalam hati sanubari Anda. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau pecinya tidak cukup di kepala, apa yang dilakukan? Baik, cari peci. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada. Itulah jawaban dari Adi Ayat tentang pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Mungkin kalau akan dibenarkan juga apa yang disampaikan Rocky Gerung itu, kitab sucinya tidak termasuk Al-Quran. Sebab seperti apa yang diuraikan oleh Adi Ayat, bahwa isi Al-Quran itu sudah menyebutkan, sudah menyatakan bahwa hal-hal yang sudah pernah terjadi, bukan belum terjadi, tapi sudah pernah terjadi. Seperti yang diuraikannya, yaitu tentang adanya manusia yang banyak menghuni dunia ini, itu berasal daripada Nabi Adam alaihissalam yang sudah ada uraiannya di dalam Al-Quran. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran tidak termasuk fiksi apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tersebut. Nah, sekarang mungkin perasaan kita sudah agak lega karena apa yang dinyatakan Rocky Gerung itu sudah dapat terjawab oleh uraian Adi Ayat tadi. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, kami ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bila perlu, bagikan kepada teman-teman agar masalah ini dapat mengerti oleh seluruh halayak ramai. Dan kami ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.